view. Kita akan beralih ke sampingnya, namanya layout view. Nah, ini layout view. Ada yang tidak ada? Tidak ada. Ada. Berarti silakan diklik layout view. Nah, ini kita akan bikin kayak ini nanti. Ya. Jadi kita akan bikin untuk di print, nanti dikumpulkan PDF. Ini untuk tugas kalian dikumpul minggu depan sama laporan. Ini lampirannya aja. Ya, kita tanpa legenda dulu. Jadi legendanya kita minggu depan pembuatan peta kerja. Kita belajar layout. Ini namanya layout. Di sini namanya muka peta yang ada ortonya, dan yang sebelah kanan adalah informasi tepi. Semuanya ini informasi tepi nanti akan ada di menu insert. Ada di sini semua. Ada title, teks, kotak, legenda, north arrow, scale bar, scale text, picture, dan lain-lain. Oke. Untuk langkah pertama, kita akan mengatur kertasnya dulu. Jadi kita akan di print untuk ukuran kertas berapa. Nanti skalanya baru menyesuaikan. Oke, pengaturan kertas ada di file, page and print setup. Oke, klik. Nah, kita akan mengatur ke PDF. Jadi printer setupnya Microsoft Print to PDF. Papernya size-nya A4. Orientasinya landscape. Untuk yang bagian bawah bisa dicentang use printer paper setting. Ini berarti menyesuaikan yang atas. Jadi ngikut yang atas. Mau inci, mau meter, itu ngikutin yang atas. Silakan diatur printer setupnya, size-nya sama orientasinya. Kita pakai ukuran A4 dulu aja. Nemu ukuran A4? Nah. Kalau sudah, tinggal di oke aja. Menyesuaikan atas, jadi nggak usah di apa-apain. Yang itu nggak usah dia titik-titik angkanya, Nggak usah, cuma ini atas aja. PDF A4 sama landscape. Oke. Kemudian muka petanya silakan diklik dan di resize, ditempatkan di sebelah kiri, kira-kira 3/4 kertas di sini. Silakan, ini kan kotaknya orto itu bisa di resize, dikecilin, dibesarin. Jangan sampai ada di luar kertas. Kalau di luar kertas, ini nanti tidak akan terprint. Jadi yang terprint adalah yang di dalam kertas. Silakan disesuaikan. Ya. Diatur. Untuk pengaturan petanya, muka petanya ada di toolbar tools. Jadi ini tetap bisa di zoom pakai plus, ini plus, minus, zoom out. Kalau mau digeser pakai pen, gambar tangan. Kalau full extend bisa juga di sini. Ya.
Silakan diatur, ditengahkan. Ada menutul apa toolbar tuh? Ada ya. Kalau untuk extend kertasnya ada di toolbar yang nih, layout namanya. Toolbar layout ada enggak? Ada. Silakan dipencet yang ini ada nomor 4 zoom voltage ya. Zoom voltage. Kalau untuk menyesuaikan ukuran kertasnya, realnya ketika nanti di print bisa dipencet ini ke 100%. Nah, jadi ketika di print ukurannya benar-benar seperti ini, bisa terbaca atau enggak itu di 100%. Jadi kertasnya ini udah real ke A4. Ketika di zoom 100% berarti memang ukurannya seperti ini. Apakah bisa terbaca atau enggak tulisannya? Oke, langkah pertama kita akan membuat grid dulu aja. Jadi grid di sini kita akan memakai dua jenis grid. Ada yang biru dan hitam. Untuk yang biru ini namanya gratikul. Jadi hasilnya koordinatnya adalah derajat, menit, detik. Kemudian yang hitam itu adalah satuan meter. Di sini ada koordinat Y yang ke atas Y. Kemudian yang ke bawah itu berarti koordinat X. Ini yang kemarin TF3 berarti 200.000 sekian. Kemudian Y-nya berarti 600.000 sekian. Oke, untuk pembuatan grid bisa diklik muka petanya. Untuk mengembalikan dari pen ke kursor ada di drawing di sini gambar kursor, atau di bagian ini toolbar tools ada juga gambar kursor namanya select element. Itu untuk mengembalikan dari yang gambar tangan ke kursor. Silakan di-select muka petanya. Kemudian klik kanan. Pilih properties. Masuk ke grid. Untuk pembuatan grid baru berarti silakan dipilih new grid. Nah, di sini kita pilih yang model pertama namanya gratikul. Jadi memisahkan peta berdasarkan meridian dan paralel. Kemudian kita mau cek secara default dulu hasilnya seperti apa, tinggal next sampai finish. Kemudian diklik OK. Klik kanan muka peta, properties, grid, new grid, gratikul, dan next aja terus sampai finish. Ya, oke.
Apa? Nah, di sini standarnya untuk garis kisaran 2 sampai 5 ya garisnya, biar tidak terlalu ramai dan tidak terlalu jarang. Itu nanti ada di pengaturan intervalnya. Jadi ketika garisnya cuma 1, berarti intervalnya itu terlalu lebar, jadi perlu dikecilkan. Kalau garisnya sudah ada 10, nanti kayak jaring-jaring saringan tahu kayak gini, ini berarti intervalnya perlu dilebarkan. Caranya kita akan modifikasi sama di tempat tadi, klik kanan, kemudian properties, pilih yang gratico, kemudian properties. Nah, kita akan mengatur semuanya ada di sini. Kita coba cek di sini. Gratico properties. Nah, kita mulai dari akses. Akses ini adalah strip-strip yang ada di luar. Ada plus. Karena gratico ini menggunakan garis, jadi di sini bisa di-uncheck semua. Untuk major dan subdivision ini tidak dipakai. Kalaupun dipakai, nanti numpuk di sini. Bisa diganti warnanya, bisa dimasukkan ke dalam atau keluar garisnya, stripnya, ketebalannya diatur sendiri bisa. Nah, jadi untuk menghindari pertambalan ekses, silakan di-uncheck aja. Karena akses nanti akan digunakan di grid satunya, measure grid namanya. Untuk interior label tidak dipakai. Nah, kemudian masuk ke label, jadi pelabelan koordinatnya. Nah, di sini kalau punya teman-teman secara default akan keluar 4 sisi ya, atas, bawah, kanan, kiri. Untuk yang dipakai kita hanya menggunakan kiri sama bawah, karena atas nilainya sama dengan yang bawah, kanan juga nilainya sama dengan yang kiri. Untuk sempit, ya biar tidak terlalu ramai, jadi kita pakai yang sebelah kiri dan bawah aja. Silakan label aksesnya ini dicek untuk yang left dan bottom. Label stylenya degree, minute, second, fontnya boleh Arial, size-nya di sini saya pakai 6. Colornya kita samakan dengan garisnya. Nah, kita mau bikin yang warna biru di sini. Kalau saya itu pakai yang big sky blue. Silakan diganti. Kemudian untuk vertical label, jadi kalau defaultnya tadi semua labelnya horizontal, kita mau ada yang vertikal yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri sini, jadi kita bikin vertikal. Silakan dicek yang left. Untuk selanjutnya di bagian lines, ini berarti pakai yang paling atas, show as a grid of lines. Simbolnya sama, berarti diubah ke warna biru. Colornya di sini ada pink sky blue.
Ukurannya saya ganti ke 1. Standarnya 1. Kemudian oke. Ada delay. Ini simbolnya itu. Hatching kita tidak pakai. Hatching itu arsirannya. Kemudian interval. Nah di sini interval di sini ada x-axis dan y-axis. Di sini di tempat saya pakai 5 detik. Silakan sesuaikan dengan tampilan teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, coba-coba aja. Mau interval 10 kayak gimana hasilnya? 20, 25. Tapi saya minta tadi garisnya paling enggak 2 sampai 5. Boleh 3, boleh 2, boleh 4. Untuk yang bawah, origin ini berarti mulai dari titik pusat yang ada di bawah, kiri bawah. Itu dimulai dari apa? Kalau define your own origin, ini bisa ditentukan sendiri. Kalau use origin from the current coordinate system, berarti disesuaikan dengan coordinate system ya, default. Kalau mau cek silakan dicoba aja. Tinggal di apply ini bisa. Kalau sudah silakan di oke. Jadi silakan diatur-atur aja intervalnya berapa. Pertama emang cuma segitu. Data apa? Ukuran Data apa? itu gak sih pakai yang zoom out zoom in? Ya. Zoom out ini ya? Zoom out aku memperkecil. Zoom in gitu kan? Ini. Oke, untuk grade 1-nya sama. Berarti klik kanan. Kemudian properties, pilih grid, new grid. Yang kedua, kita pilih yang measure grid. Ya, next sampai finish. Kita mau coba defaultnya seperti apa. Nah, kalau di tempat teman-teman secara default masih sama, keluar atas, bawah, kanan, kiri. Kemudian ada desimalnya di belakang 6 digit warna abu-abu. Itu nanti kita hilangkan biar nggak terlalu ramai. Kita pakai bilangan bulat aja tanpa desimal. Kemudian pengaturan ini aksesnya tanda tik plus ini. Kalau defaultnya aksesnya keluar, kita mau pakai yang di dalam aksesnya. Kemudian yang sebelah kiri di vertikalkan. Oke, kita modifikasi, klik kanan, properties, grid, kemudian pilih yang measure grid. Ya, kita pakai aksesnya, semuanya dicek. Kemudian display text-nya kita ganti ke inside. Dadanya inside. Untuk labelnya pilih yang left dan bottom. Warnanya
namanya default hitam. Untuk pengaturan desimalnya ada di additional properties. Klik. Nah, ini 6 digit ini adalah tampilan koordinatnya X dan Y. Ini yang depan, berarti sebelum desimal. Kemudian untuk yang bawah ini namanya secondary font. Di sini abu-abu itu yang desimalnya. Kita atur untuk menghilangkan desimalnya ada di number format. Di bagian rounding pembulatan, number of decimal places kita ubah ke 0. Jadi kita tidak usah ada desimal. Kemudian tinggal diklik OK. OK. Additional properties. Number format. No. Oke. Label orientation, vertical label yang sebelah kiri dicek. Oke, untuk lines kita pakai yang kedua, show as a grid of text. Adanya plus. Kemudian sistem nggak pakai interval di sini dalam meter. Saya pakai yang 200 di sini. Silakan disesuaikan aja. Kemudian kalau sudah di OK, ya. Interval dicoba aja mau 100 kayak gimana. Intinya antara dua grid itu tidak boleh saling bertabrakan. Ini yang gratical, yang measure ini 200. Ini yang 200.000, 600.000 sama di ujung kiri bawah sebagai titik awal. Masih ada yang bertabrakan. Labelingnya, gridnya, apakah ada yang betul? Sama Cia, itu lagi semua. Ya, kalau mengatur gini, sebenarnya fungsi yang sebelah kanan itu agar tidak mengganggu informasi tadi. Dan bagian atas ini ada tambahan provinsi dan kabupaten nantinya. Jadi bagian atas sama kanan silahkan dikosongin. Ya, untuk tabrakan kita atur agar tidak bertabrakan. Nah, di sini saya kasih space lebih untuk yang gratical. Jadi saya jauhkan. Itu posisinya ada di bagian offset. Caranya sama, klik kanan properties. Pilih yang gratical kalau saya. Di bagian label. Di sini ada yang namanya label offset ya. Ini berarti kalau semakin jauh daripada garis itu berarti semakin banyak pointsnya, BTS-nya.
Kalau mau semakin mendekat ke garis berarti dikecilkan. Silakan diatur. Kalau di tempat saya itu saya jauhkan untuk yang vertikalnya. Jadi tidak sebaris dengan yang measure-grade. Di sini saya pakai 17. Kalau yang measure ini defaultnya ada offsetnya 6 poin dari garis jari. Ini kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini poin ya. Kalau sampai sini berarti tadi 17. Poinnya itu menyesuaikan ukuran ini ya. Kalau semakin kecil semakin banyak poinnya. Ini ukurannya lebih besar yang measure. Kalau sudah, silakan diklik OK. Garisnya offsetnya sudah tidak bertabrakan. Itu harus fokusin. Jadi ketika kita mau mengubah skala muka peta, ini tidak akan berpengaruh ke ukuran yang lain grid-nya. Jadi menyesuaikan. Ketika kita besarkan 1:1000, intervalnya skala grid-nya tetap ada. Semakin kecil skalanya, grid-nya juga semakin banyak. Oke, kita akan lanjut. Untuk yang kedua di sini akan kita atur informasi tebing. Kita akan membuat rectangle, ini segi 4 di sebelah kanan muka peta. Ini bisa menggunakan yang ada di tool draw di sini, rectangle. Bisa di sini. Silakan diklik rectangle, terus klik, kemudian di drag aja di sini ke bawah. Dipencet rectangle, klik tahan, tarik, lepas. Enggak harus presisi, nanti bisa diatur setelah keluar segi 4. Ini tuh berdraw, sini ada. Ada yang enggak nemu? Dan tuh berdraw. Kita yang bagus. Kalau nggak nemu bisa diaktifkan, klik kanan di bagian luar, pilih draw di sini, dicek. Ini skalanya juga bisa di custom, misalnya 3000 ditulis bisa. Tadi kita draw terus panel. Kalau sudah bisa kan ya, bikin segi 4-nya jadi warna putih dalamnya, atau apa namanya, hollow ya. Bikin bisa diklik 2 kali. Nah ini fill color-nya diganti no color, outline-nya hitam.
kemudian oke. Silakan ditaruh di sebelah kanan muka peta. Nih kotakan ini. Logonya putih kan? Logonya putih. Terus artikelnya digenggam. Langsung putih ya Allah. Juga enggak lain sih. Dan Ini nih. Untuk image-nya kalian sudah punya logo STPN yang terbaru kan? Sudah sering bikin laporan. Ini kita masukkan di sini lewat insert picture. Pilih image-nya, kemudian open. Kemudian di resize, taruh di atas. Insert picture. Tiga itu kayu. Nah, bagian teks ini diganti ke sekolah tinggi pertahanan Nomor itu. Nah, ini tulisannya Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Enter Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Garis miring Enter Badan Pertahanan Nasional. Kalau mau dimodifikasi nanti stylenya diganti. Ini klik 2 kali. Kita pakai Times New Roman stylenya ada di bagian draw, toolbar draw. Di sini ada ini pemilihan font size-nya. Klik 2 kali, nah ini tampilan teksnya itu. Tapi saya punya tanda itu. Bu Kartika. Bu tadi gimana Bu munculin itu Bu? Klik 2 kali. Oh iya. Kalau sudah bisa dilanjut di sini jalan tata bumi sama. Ada di draw di sini. Ini tinggal cari Times New Roman. Atau kalau mau ribet ada di sini change symbol. Terus ganti di sini Times New Roman. Saya Indonesia. Untuk jalan tata bumi, kalau selain insert text bisa di copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V, terus tinggal diganti tulisannya apa. Ya, 2 kali. Di sini jalan tata bumi size-nya lebih kecil daripada
Istilah. Di enter. Habis nasional enter, habis garis miring enter. Insert text. Ya, A bisa. Di sebelah kanannya rectangle. Biasanya 10 kan? Nah, untuk informasi lebih kita pakai font style yang formal, jadi kita pakai Times New Roman standarnya. Silakan juga dibikin di sini ada judulnya, di sini peta foto, bawahnya Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Di sini di bold, ditebalkan. Nih. Nih. Teks, add teks. Klik A, kemudian klik di mana mau nulis, klik, nah, tinggal ditulis. Sini pena. Di drop downnya rectangle, pilih yang line. Klik di pinggir, kemudian untuk mengakhirinya klik 2 kali. Klik. Dipilih nih line, klik awalnya, kemudian tarik sampai akhir, biarin lurus, kemudian diakhiri dengan klik 2 kali. Kalau susah lurusin lagi. Jalanin aja dulu. Di sini kita pakai bahasa Indonesia, jadi labelnya adalah U, Utara. Sedangkan kalau di Artmap itu pakai bahasa Inggris, it's not arrow. Nah, di sini semuanya pakai N. Nah, di sini secara default template-nya dari Esri pilihannya adalah N, North. Kita tidak bisa pakai North, West, East, South karena kita orang Indonesia. Jadi ada 2 cara. Kalau kalian mau pilih style yang ada N-nya,
berarti N-nya harus ditutup di blok warna putih, kemudian baru ditimpa huruf. Atau mau yang kedua, cari yang nggak ada hurufnya. Misalnya ini, tinggal ditambahin huruf pakai teks, pakai teks. Silakan terus ditambahi huruf U. Bisa copy yang tadi, misalnya ini copy, Ctrl V, kemudian ganti hurufnya jadi U besar, oke. Ini digeser ke atas. Oke, kalau sudah, ini dua-duanya bisa di grup. Caranya di select ini, drag, kemudian klik kanan, grup. Nah ini ketika sudah di grup, di scale itu dua-duanya bisa. Untuk cara kedua, kalau selectnya nggak bisa di drag, ini nggak bisa. Bisa diklik satu-satu, klik, kemudian shift sama diklik arahnya. Terus baru klik kanan, group. Pemilihan style arah utara, skala batang itu menyesuaikan ukuran informasi tepinya. Jadi kalau informasinya udah kebanyakan legenda, berarti arah utaranya jangan yang besar-besar. Untuk skala batangnya juga jangan yang lebar-lebar, besar-besar. Kemudian ukuran size simbol dengan huruf dengan gambar kita sesuaikan, jangan terlalu terlalu besar, terlalu kecil. Untuk ukuran kertas A4 kita biasa font size-nya itu kan dari 8 sampai 12 ya, yang bisa terbaca. Kalau kepepet banget itu ukuran 6 boleh. Untuk yang paling besar bisa sampai 16. Tapi secara standar ya sekitar dari 8 sampai 12. Oke, lanjut untuk skala numerik, insert, kemudian scale text di sini. Pilih yang absolute scale. Dilihat di previewnya apakah 1 in sama dengan miles. Nah, kita coba klik dulu, oke? Coba lihat hasilnya. Nah, kita nggak pakai yang kayak gini, padahal yang dipilih adalah absolute. Nah, kita klik 2 kali. Di sini scale text-nya pilih yang absolute. Skala numerik kita nggak pakai satuan, jadi number absolute. Separatornya titik 2, udah oke. Nah, ini muka petanya ketika diubah-ubah secara otomatis dia juga akan berubah. Saya ganti 4003. Nah, di sini juga akan 4003. Nah,
bikin skala yang bilangannya bulat, jangan yang desimal. Kalian bikin aja, ya kalau 500 boleh, maksudnya 4.500 boleh, tapi jangan sampai 4.003,758. Jangan sampai nanti di laporan saya menemukan itu susah bacanya untuk yang sebagai pembaca petanya kalau angka skalanya ada. Dibikin bulat 2000, 1000, 4000, disesuaikan juga dengan muka petanya. Buat kosongan. Sudah? Kita lanjut ke skala batang. Di sini insert scale bar. Bebas memilih yang mana. Ya, pilih aja. Kemudian oke. Di sini terlalu besar, bisa di resize, dan ini sudah sesuai dengan skalanya. Untuk yang saya pilih tadi satuannya kilometer, kita akan mengubah satuannya ke dalam satuan meter. Dan labelnya, karena kalau default ini pakai bahasa Inggris ya, belakangnya ada S-nya, kita akan hilangkan S-nya. Klik kanan properties, scale unit. Kalau di sini di bagian scale, number of division itu berarti yang atas. Kalau di tempat saya ini ada 2 baris atas bawah. Division itu atas, kemudian subdivision itu bawah. Unitnya dari yang kilometer kita ubah ke meter. Labelnya di sini, S-nya di delete. Oke. Nah. Jika di resize ini masih terlalu rapat nih kayak gini, double 20 100 kayak gini, ini silahkan dilebarkan intervalnya. Kalau di sini ada 1 2 3 4, kita ubah. Ada di number of divisionnya ini. Kalau kita ubah kedua, gimana? Klik oke. Jadi ada 2 space. Ini yang division 2. Kalau yang atas ini 3 sama 3. Jadi kalau ini kita ubah ke 3, harusnya ukurannya tetap sama. Nah ini harusnya ukurannya sama. Walaupun beda style, ukurannya harusnya sama.
dikerjakan di asrama. Line-nya ini bisa di copy atasnya, kemudian diatur posisinya. Di sini ada penambahan legenda. Koordinat sumber dibuat oleh, ini di bold, ukurannya sama. Kemudian yang paling bawah itu adalah nama pekerjaan kita, jadi ada tugas praktikum O3 digital. Kemudian yang paling atas kita tambahin lokasinya, ada provinsi DIY dan Kabupaten Sleman. Kemudian di sini koordinatnya pakai transformator ya, proyeksi. Sistem grid-nya ada 2, geografis yang biru, kemudian grid TM3 itu yang hitam. Datumnya WGS 1984. Sumber datanya itu adalah survei lapangan tahun 2023. Kemudian dibuat oleh, ini silahkan diisi masing-masing individu, nama, nik, kelas. Kita mau print PDF petanya, skala 1:1 karena peta sudah ada skalanya. Jadi ketika nge-print harus sesuai dengan skala. Itu ada di 1:1. Caranya file export map. Silakan disimpan di mana, direktorinya, dikasih nama. Save as tab-nya pilih yang PDF. Nah, yang bawah di sini di bagian general, rasionya harus 1:1. Output image-nya best. Nah, yang terpenting adalah di bagian resolution. DPI-nya kita pakai 300. Kalau mau dicoba, nggak apa-apa, silahkan di save, klik save. Nanti kita buka di PDF. Nah, hasilnya seperti ini. Harusnya ketika di zoom tidak akan pecah untuk resolusi 300. Sebenarnya untuk ukuran kertas A4 150 cukup. Tapi kita biasakan untuk resolusi yang bagus 300. Jadi nanti ketika di zoom tidak akan pecah semuanya, termasuk penulisan jelas, tidak ada blur-blur, garis-garis. Nah, semuanya jelas. Ya, disimpan di PDF, nanti dilampirkan di laporan. Biasanya itu ada edit-editan di bagian sini. Copy paste. Mau diedit pakai Canva, Corel, mau pakai HP, Photoshop, di blur, di coret-coret, di blok warna putih, macam-macam. Kayak saya kasih ide. Ini nanti ketahuan, kalaupun screenshot juga nggak sejelas ini harusnya. Silakan dibikin sendiri. Nanti hasilnya seperti ini kurang lebihnya.